Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Sidang beserta sekretaris, yang saya hormati para penguji, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarifuddin, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Peran dan Kontribusi Ulama dan Cendekia dalam Proses Pembelajaran Pesantren Modern Al-Hasimiyah, Cilegon, Banten. Latar belakang masalah. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam, tafaqquh fiddin, dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren terbentuk asama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan ulama atau kiai, dan dibantu oleh beberapa orang ustadz atau ustazah. Proses pembelajaran di pesantren modern dikenal sebagai tradisi belajar mengajar yang intensif, yang sesuai dengan kultur masyarakat Islam Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pesantren dituntut untuk melahirkan ulama yang intelek, santri yang berkualitas, yang tidak hanya paham tentang agama, melainkan juga pandai dalam ilmu pengetahuan umum lainnya, sehingga keulamaannya berimbang, tidak hanya pandai mengaji dan berdakwah saja, tetapi juga mampu berdiskusi di forum ilmiah di tengah-tengah para ilmuwan lainnya. Pada awal tahun berdirinya pesantren modern Al-Hasimiyah, Kiai Haji Hashimi beserta sahabat-sahabatnya yang dulu pernah belajar bersama di pesantren Gontor, mereka mulai mengkonsep Al-Hasimiyah menjadi sebuah pesantren yang modern pertama kali di Cilegon. Namun rupanya apa yang dicita-citakan tak sepadan dengan tanggapan masyarakat sekitar waktu itu. Masyarakat kampung yang masih awam dengan pendidikan modern, mereka menganggap aneh tentang konsep Al-Hasimiyah yang katanya pesantren tapi tidak pernah bersarung dan berkopiah. Para gurunya berdasi dan bertampang keren-keren, yang mereka tahu bahwa pesantren adalah tempat mengaji saja, bukan belajar seperti sekolah biasa dan tidak banyak kegiatan lainnya. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, peran dan kontribusi ulama di pesantren Al-Hasimiyah. Kedua, peran dan kontribusi cendekia di pesantren modern Al-Hasimiyah. Ketiga, proses pembelajaran di pesantren modern Al-Hasimiyah. Dari latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah di antaranya: satu, para alumni pondok pesantren masih terdapat lulusan yang kurang menguasai tentang ilmu nahwu shoroh. Kedua, masih banyak lulusan pesantren yang masih berpikir ortodok, kurang paham tentang masalah ilmiah. Ketiga, dalam lingkungan masyarakat masih banyak remaja yang menjenjang pendidikan sekolah saja tanpa belajar agama di luar sekolah. Keempat, masih minimnya lembaga pesantren yang menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan cita-cita para pendiri pesantren. Kelima, pesantren masih mendominasi dengan proses belajarnya yang masih menggunakan metode klasik. Ada perumusan masalah. Yang pertama, apa peran dan kontribusi ulama di pesantren modern Al-Hasimiyah? Yang kedua, apa peran dan kontribusi cendekia di pesantren modern Al-Hasimiyah? Ketiga, bagaimana proses pembelajaran modern pesantren modern Al-Hasimiyah? Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama, untuk mengetahui peran dan kontribusi ulama dalam proses pembelajaran pesantren modern Al-Hasimiyah. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan kontribusi cendekia dalam proses pembelajaran di pesantren modern Al-Hasimiyah. Ketiga, untuk mengetahui peran dan kontribusi ulama dan cendekia dalam proses pembelajaran di pesantren modern Al-Hasimiyah. Adapun metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini diharapkan akan mengungkap pemikiran tentang peran dan kontribusi ulama
dan cendekia secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta dan bahan-bahan yang telah didapatkan atau ditemukan di lapangan. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, bahwa peran dan kontribusi ulama dalam proses pembelajaran di pesantren modern sangatlah dibutuhkan. Karena dari peran dan kontribusi ulama itulah para santri dan lulusan bisa menjalani kehidupan di masyarakat dengan bekal yang didapat dari pendidikan di pesantren itu sendiri. Sebagaimana telah diuraikan di bab 2 menurut Profesor Dr. Tihami dalam salah satu orasi ilmiahnya untuk mengklasifikasi ulama. Pertama, kiai tandur, yaitu kiai yang benar kiai yang berperan dalam nandur ataupun menanam bibit unggul generasi masa depan lewat pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Kiai ini mendidik dan mengajari santri tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tak lupa membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan bekerja untuk kehidupan nanti di masyarakat. Yang kedua, bahwa peran dan kontribusi cendekia dalam proses pembelajaran di pesantren modern sangatlah dibutuhkan karena banyak pesantren salafi yang masih menggunakan metode klasik dalam proses pembelajaran, sehingga ketika ulamanya atau kiainya wafat, tak jarang pesantrennya pun ikut tenggelam karena pembelajaran terpusat kepada kiainya. Lebih dari itu, seorang intelektual juga seorang yang mengenali kebenaran dan juga berani memperjuangkan kebenaran itu, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman seperti apa yang dialami oleh pendiri pesantren Al-Simiyah ketika menerapkan proses pembelajaran modern. Maka masyarakat banyak yang tidak setuju dengan pembelajaran seperti itu. Tapi lama-kelamaan masyarakat pun dengan sendirinya mendukung proses pembelajaran yang diterapkan oleh pesantren modern Al-Simiyah. Yang ketiga, proses pembelajaran di pesantren modern Al-Simiyah adalah sebuah sistem yang dibangun hasil dari pemikiran ulama dan cendekia dengan mengadopsi dari kurikulum pesantren modern Darussalam Gontor, karena pendiri pesantren Al-Simiyah itu sendiri lulusan dari pesantren modern Gontor. Dari hasil pengalaman itu diterapkan di pesantren yang beliau dirikan dengan mengkolaborasikannya dengan kurikulum DEPAG dan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Ini juga sebagai jawaban untuk para wali santri yang hendak mendidik anaknya dalam pendidikan pesantren modern, yang beranggapan bahwa pembelajaran di pesantren modern itu bukan hasil dari pemikiran ulama, tapi hasil dari adopsi sistem pembelajaran liberal. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yang pertama, peran ulama di pesantren modern sangatlah dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren. Dari ide dan gagasan para ulama dalam hal ibadah ataupun dalam bidang agama. Yang kedua, peran cendekia di pesantren modern sangatlah dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dihasilkan dari ide dan gagasan para cendekia dalam menerapkan sistem pembelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran di kelas, para ustadz dan ustazah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan agama saja, akan tetapi ilmu umum pun diajarkan sesuai kurikulum yang diadopsi dari DEPAG untuk mendapatkan ijazah resmi dari pemerintah selain dari ijazah yang didapatkan dari pesantren. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.